Alhamdulillah baik. Oke, sehat ya semuanya ya. Oke, sekarang sebelum mulai pelajaran, Ibu mau mengabsensi kalian dulu. Tapi jangan bilang hadir ya, bilang perasaan kalian hari ini. Contohnya kayak Dika, gak usah bilang hadir tapi galau Bu, gitu ya. Oke? Oke, mari kita absensi. Helmi, Bahagia Bu. Kurnia, Saya baik. Longsa, Maju. Merajuk. Cynthia, Lapar Bu. Nafa. Lambat. Oh, terlambat. Ternyata perasaan di kelas ini sangat beragam-ragam ya. Jadi minta kalau ada yang galau, ada yang bahagia ataupun yang lain ataupun ngantuk, kita tetap fokus. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan ciri struktur kaidah kebahasan artikel ilmiah populer melalui kegiatan membaca dan diskusi kelompok dan seterusnya. Oke, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Koran. Oke, kalian pernah nggak sih baca artikel ilmiah di web, koran digital, atau koran elektronik? Apakah kalian biasanya itu kayak bingung kayak artikel ilmiah ini kok bahasanya sulit banget sih dimengerti, terus banyak singkatan yang banyak istilah-istilah yang mungkin kita belum paham dengan artinya. Kalau iya, apa mungkin sih kita belum waktunya untuk membaca artikel ilmiah tersebut? Tapi tidak ya teman-teman ya, karena ada yang namanya artikel ilmiah populer. Jadi artikel itu adalah karya tulis, ilmiah itu bersifat ilmu atau mengandung ilmu pengetahuan, populer itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya dan mudah dipahami banyak orang. Oke. Kesimpulan dari pengertian singkat ini adalah artikel ilmiah populer itu adalah karya tulis seseorang yang mengandung ilmu dan bahasanya mudah dipahami oleh khalayak umum atau semua orang. Oke, jadi artikel ilmiah populer itu bisa dipublish di media cetak maupun media digital. Oke, kalau kita membahas tentang artikel ilmiah populer tidak lepas dari yang namanya fakta dan juga opini. Siapa yang tahu fakta? Apa Cynthia? Informasi yang berdasarkan data. Oke, betul sekali. Oke, kata Mbak Cynthia, fakta itu adalah informasi yang apa Mbak Cynthia? Berdasarkan data. Coba dari 3 kalimat ini mana sih yang fakta? Yang kedua. Oke, betul banget. Kenapa kok bisa fakta, Mas Regan? Karena ada benar. Oke, bener banget ya. Jadi yang nomor 2 itu adalah fakta. Jadi fakta itu adalah suatu hal yang memang benar-benar ada dan terjadi dan dapat dibuktikan melalui angka, kalender, foto, video, dan nomor. Oke. Dari yang nomor 2 tadi kira-kira dibuktikan melalui apa? Angka. Mana Mbak Kunia? 41%. Oke, betul banget. Oke. Ada penggalan lagi tentang artikel ilmiah tentang opini. Siapa yang tahu opini? Apa Mbak? Pendapat seseorang, pendapat publik. Oke, betul. Coba dari satu paragraf ini berapa nomor berapa sih yang termasuk opini? Satu. Dua. Satu. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan kebijakan seperti memberikan saran. Ya kan? Oke, opini ialah pendapat seseorang penulis mengenai suatu hal
dan dapat dinyatakan dalam kata-kata. Contoh relatif, kira-kira, menurut, berpendapat, seperti, perkiraan, pandangan, seharusnya, dan selayaknya. Oke, sekarang ada ciri-ciri artikel ilmiah populer. Bu, bedanya apa sih artikel ilmiah populer dengan artikel ilmiah biasa? Kalau artikel ilmiah populer itu ada pendapat penulis, bukti pendukung, alasan jelas, bahasa yang jelas, dan mudah dipahami. Oke, ada pendapat penulis itu termasuk apa, Cynthia? Opini, betul sekali. Ada bukti mendukung apa? Ada alasan yang jelas? Jadi penjelasan setelah fakta. Terus bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Oke, tadi ya apa sih bedanya artikel ilmiah biasa dengan artikel ilmiah populer? Jadi bedanya artikel ilmiah populer dengan artikel ilmiah itu, kalau artikel ilmiah itu biasanya berisi kayak abstrak, pendahuluan, kayak gitu kan. Kalau artikel ilmiah biasa, tapi kalau artikel ilmiah populer itu isinya hanya pendahuluan atau pembuka, isi dan langsung penutup. Paham? Oke, jadi ada 3 ya struktur artikel ilmiah populer, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Kira-kira pendahuluan di artikel ilmiah populer ini tuh yang mana sih? Paragraf 1. Oke, betul banget. Kalau isi, kalau Oke, selanjutnya ada yang ditanyakan nggak tentang artikel ilmiah populer? Apa bedanya artikel ilmiah populer dengan esai? Oke, artikel ilmiah populer dengan Esai. Oke, gini ya. Kalau esai itu biasanya bisa berisi. Oke, kalau artikel ilmiah populer itu mengandung ilmu pengetahuan. Ilmiah berarti mengandung ilmu. Kalau esai itu tidak bisa nggak mengandung ilmu. Bisa mengkritik orang, ya kan? Bisa berisi kayak informasi, terus pokoknya nggak harus ilmiah kalau esai. Tapi kalau artikel ilmiah populer itu ilmiah, berarti harus mengandung ilmu. Paham Mbak Iva? Selanjutnya ada penugasan ya. Oke, jadi Ibu mau membagi 3 kelompok ya. Ada kelompok ahli sama kelompok asal. Jadi kalau kalian dapat angka 1 berarti kalian kelompok 1. Tapi kalau kalian dapat 1 hijau berarti kalian berangka 1 tapi beda warna. Jadi dalam metode jigsaw itu ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok ahli sama kelompok asal. Nah, kalau kalian dapat 1 berarti kalian kelompok asal. Asal kalian dari kelompok 1. Tapi kalau kalian dapat 2 orange berarti kalian orange sama orange ini kelompok ahli. Paham nggak? Enggak, ulang. Tak bagikan dulu aja Miss. Iya. Oh, iya. 2. Ya nggak dapat gabung-gabung aja ya. Oke, yang dapat warna hijau kumpul di sini ya. Kita membentuk kelompok ahli. Jadi gini ya, tak jelaskan dulu. Ini kan 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok, ya kan?
Nah, satu yang sama, contoh biru sama biru punya Mbak Audia, kuningan sama Uswah, itu membentuk kelompok asal. Nanti kalau kalian sudah berdiskusi di kelompok asal, kalian balik ke kelompok ahli untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, putar aja dulu video masalah. Oh, ini pendahuluannya yang ini ya Bu? Iya, kemudian ini sama penutup. Terus ini tulisannya ya. Ini opininya. Pembukaan, pendahuluan, isi sama penutup. Lalu juga ada dalam teksnya itu ada 3 paragraf. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Kurang satu. Oke, tadi Wangsa kebagian apa? Fakta. Oke. Kuliah kebagian. Oke, kalau Struktur. Mutiara Opini. Oke, boleh dijelaskan tadi Wangsa pas berkelompok sama kelompok ahli itu hasilnya yang apa? Baik, untuk yang fakta itu ada yang di paragraf pertama. Di sini dipaparkan pada kalimat di SMP Merdeka terdapat 5 baru mengalami Oke, terima kasih ya. Ayo kamu. Saya dapat struktur Bu. Yang pertama, pendahuluan itu terdapat di paragraf 1. Isi terdapat pada paragraf 2 dan juga yang terakhir penutup ada di paragraf ketiga. Ayo Mutiara. Saya mendapatkan opini. Opini dari teks ini berada di paragraf 3. Dibacakan sedikit. Sekolah sebaiknya membangun fasilitas RAMP, yaitu jalan penghubung antar bangunan yang memiliki kepentingan tertentu. Terima kasih ya kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Ayo semangat. Oke, refleksi sedikit ya. Jadi artikel ilmiah populer itu beda dengan artikel ilmiah biasa. Kalau artikel ilmiah populer itu berisi tentang ilmu pengetahuan dan gampang atau mudah dipahami bahasanya oleh banyak orang. Terus ada fakta dan opini juga di dalamnya. Dan yang terakhir ada 3 strukturnya, yaitu pendahuluan, isi, sama penutup. Oke, sekian dari Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.